Fikih Ramadan. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang hatinya. Zakat fitrah menggunakan bahan makanan lain seperti jagung, ketela, ataupun sagu. Boleh nggak ya? Assalamualaikum, Tot. Waalaikumsalam, Bang. Silakan duduk. Ini aku mau zakat, Tot. Loh, kok berasnya gede-gede banget? Iya, Tat. Aku zakatnya pakai jagung. Oh, jagung. Ya udah, nggak apa-apa. Kan sama-sama makanan pokok. Makasih, Tat. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama perlu kita pahami sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Huzaimah berikut ini, bahwasanya qama Rasulullah SAW khatiban fa amara bi sadaqatil fitri sa'i tamrin aw sa'i sya'irin an kulli ra'sin anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi. Yang artinya pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan khutbah. Kemudian beliau memerintahkan untuk segenap kaum muslimin melaksanakan zakat fitrah berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum untuk setiap orang yang besar ataupun kecil, baik itu merdeka ataupun budak. Perhatikan baik-baik, yang secara literally diperintahkan oleh Nabi SAW adalah 1 sok dari kurma dan gandum. Lah, kalau beras gimana ya? Kalau jagung gimana ya? Kalau kentang atau sagu gimana ya? Mari kita akan bahas. Al-Imam Nawawi secara jelas membahas perihal ini dalam kitab beliau yang fenomenal itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau berkata bahwasanya wa fil habbil ladzi yukhrijuhu salasatu aujuhin ahaduha annahu yajuzu min kulli qutin lima rawa Abu Sa'idin al-Khudri qala kunna nukhriju sa'an min ta'amin aw sa'an min aqitin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabibin. Pembahasan mengenai biji-bijian yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Para ulama memandang ini dalam 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini menyatakan bahwasanya diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan setiap atau makanan pokok. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'idin al-Khudri. Beliau berkata, kami pernah mengeluarkan, yakni zakat fitrah, 1 sok dari makanan, 1 sok berupa keju, 1 sok berupa gandum, atau 1 sok dari kurma dan 1 sok dari anggur kering atau kismis. Dan sudah kita ketahui bersama, itu semua bukanlah makanan pokok ahli Madinah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa adanya pilihan atas semua itu. Kemudian Al-Imam Nawawi melanjutkan waqala Abu Ubaidin bin Harb tajibu min ghalibi qutihi wa huwa zahirun nassi li'annahu lamma wajaba ada'u ma fadula an qutihi wajaba an takuna min qutihi. Bahwasanya Al-Imam Abu Ubaid bin Harb beliau mengatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang paling kaprah, yang paling lazim digunakan di daerah tersebut. Karena memang zakat fitrah itu diwajibkan atas apa yang lebih dari makanan sehari-harinya. Maka tentu yang dikeluarkan pun adalah bagian dari makanan pokoknya. Dan waqala Abul Abbas wa Abu Ishaq, 2 ulama ini mengatakan tajibu min ghalibi qutil balad li'annahu haqqun yajibu fi dhimmati ta'allaqa bit-ta'ami wa wajaba min ghalibi qutil baladi kat-ta'ami fil kafarah. Beliau berdua, yakni Al-Imam Abul Abbas dan Al-Imam Abu Ishaq juga mengatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang paling dominan di daerah tersebut, karena itu adalah kewajiban yang berhubungan dengan makanan.
maka wajib dikeluarkan dari makanan pokok yang lazim digunakan di daerah tersebut. Al-Imam Nawawi melanjutkan pembahasan. Jika berpindah dari makanan satu daerah ke daerah yang lain, apakah itu boleh? Maka kita perhatikan, jika berpindahnya menuju yang lebih baik dan lebih mahal, maka itu diperbolehkan. Akan tetapi, jika berpindah ke yang harganya lebih murah, maka itu tidak diperbolehkan. Contoh nih, ada orang yang zakatnya gandum. Gandum itu kalau utuh per kilo lebih mahal daripada beras. Maka ada orang Indonesia zakat menggunakan gandum yang mana notabene-nya lebih mahal. Maka kata Al-Imam Nawawi, kalau itu memang lebih mahal, lebih baik kualitasnya, maka diperbolehkan. Tetapi tidak sebaliknya. Misal ada orang Indonesia yang terbiasa makan dengan beras, kemudian dia mengeluarkan yang lebih rendah, misal ketela, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian Al-Imam Nawawi melanjutkan bagaimana jika di situ ada beberapa makanan pokok. Maka beliau mengatakan, jika penduduk setempat memiliki beberapa makanan pokok yang beragam, ini tidak ada yang dominan satu dan yang lainnya. Misal, kebiasaan masyarakat di pagi hari biasanya makan roti gandum, tapi di malam atau siang hari kemudian makan nasi, sehingga kedua-duanya sama-sama digunakan. Maka yang paling utama adalah mengeluarkan yang paling baik kualitasnya ataupun nilai gizinya dan paling mahal harganya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan mencapai derajat bir atau surga yang tinggi kecuali kalian mau memberikan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Penjelasan selengkapnya bisa teman-teman lihat di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang merupakan karya Al-Imam Nawawi di juz 6 halaman 130. Nah, berarti beras, singkong, sagu, ataupun jagung untuk warga Indonesia yang misal memang menjadikan itu sebagai bahan makanan pokok atau sumber karbo gitu ya, maka sah-sah saja. Namun lazimnya memang warga Indonesia itu zakat fitrahnya menggunakan beras, karena memang beraslah yang menjadi makanan pokok dan itu paling lazim digunakan di masyarakat kita, baik dari Sabang ataupun sampai Merauke. Teman-teman sekalian, ada poin penting yang ingin saya highlight di pembahasan ini, bahwa ternyata kebolehan mengeluarkan zakat fitrah menggunakan beras dan bahan makanan yang lain itu ternyata tidak dimansus dalam Al-Quran ataupun hadis, tetapi menggunakan hukum qiyas yang secara spesifik itu dipahami oleh para ulama. Maka melalui video ini saya mengajak kepada segenap pemirsa fikih Ramadan, mari hargai dan hormati ijtihad para ulama yang telah sedemikian jelimet untuk menghasilkan sebuah hukum. Maka tidak etis rasanya jika kita yang awam ini justru menanyakan kepada para ulama, mana dalil Al-Qur'annya, mana dalil hadisnya yang memperbolehkan zakat fitrah menggunakan beras, jagung, ketela, ataupun kentang dan lainnya. Saya nggak mau mengeluarkan itu semua kecuali ada dalil Al-Quran dan hadisnya secara jelas. Maka ila yaumil qiyamah Anda tidak akan bisa menemukan dalil diperbolehkannya zakat menggunakan beras baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang shareh. Ini pelajaran yang begitu berharga untuk kita yang sering anti qiyas dalam ibadah atau memandang sebelah mata penjelasan para ulama yang bahkan keabsahan zakat fitrah yang kita lakukan setiap tahun pun merupakan hasil dari qiyas dan pemahaman yang mendalam dari para ulama, karena memang beras ataupun jagung tidak disebutkan secara spesifik baik dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi melalui program Fikih Ramadan ini saya mengajak kepada segenap teman-teman sekalian, mari kita harus lebih menghargai, menghormati jasa dan kerja keras para ulama yang telah
berjasa besar membuat inovasi dengan membuat kitab-kitab yang sangat beragam, mulai nahwu, balaghah, sharaf, mantiq, ilmu fiqih, ilmu mustalah hadis, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang merupakan implementasi atau turunan dari Al-Quran dan hadis. Tentu itu semua berdasarkan pada pemahaman salafus saleh yang mulia. Mari perluas ilmunya agar semakin lapang dada dan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.